itu berwatak raja, memang mereka merusak sejarah, merusak situs, termasuk di desa saya. Itu saya akan menyampaikan sedikit saja. Di desa saya ada makam dari sesepuh Japura, namanya makam Ki Gede Japura. Itu hampir dipaalamikan karena sudah diziarahi oleh Bin Yahya, dan Bin Yahya itu secara terang-terangan, saya ada di situ ketika itu, mengatakan ini akan dilaporkan ke Pekalongan. Saya nggak berani menyebut namanya, tapi di malam ini saya berani, akan dilaporkan kepada Habib Lutfi Bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, wabil khusus kepada yang kami hormati, yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yaksi Fuad Hasyim, Ketua Umum Pengurus Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia, sekaligus Panglima Tertinggi Laskar Sabilillah. Yang kami hormati Kiai Haji Abdul Mujib, pengasuh Pondok Pesantren Al Fauzan Garut, Ketua Pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Kiai Haji Ja'far Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Huda Majalengka. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Faris Al-Haq Fuad Hasyim, pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Pesantren Cirebon, sekaligus pelindung Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Ki Anom, Panglima Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Ibu Ayu Ciptaningsih, Wakil Bupati Kabupaten Cirebon. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan amal soleh untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, sehingga sampai juga kepada kita selaku umatnya, sehingga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang berbahagia yang kami hormati, pertama saya mau mohon maaf karena sebetulnya Ketua PWI Kabupaten Cirebon adalah Kang Henry, tetapi karena beliau memandatkan kepada saya, maka dalam rangka menghidupkan roda organisasi dan juga samaan wa ta'atan kepada yang lebih senior, saya tidak bisa menolak. Para hadirin hadirat yang berbahagia yang saya hormati, sejalan dengan yang tadi didahulukan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PWI sekaligus Panglima Tertinggi Laskar Sabilillah,
Syarif Abbas, dan juga Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Syarif Mujib. Saya teringat dawuh dari Abah Guru Sekumpul, itu ada di YouTube, itu asli suara Abah Guru Sekumpul, dan saya juga pernah share itu di grup. Abah Guru Sekumpul menyampaikan salah satu ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 34. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ini akan saya sampaikan makna dari Abah Guru Sekumpul. Boleh dicek, itu ada. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang berwatak raja. Abah Guru Sekumpul memaknai seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang berwatak raja, apabila mereka masuk ke dalam satu kampung, masuk ke dalam satu desa, maka mereka akan membuat kerusakan. Afsaduh. Tidak sebatas itu, tetapi juga waja'alu a'izzata ahliya adillah. Mereka akan menjadikan tokoh-tokoh setempat terabaikan. Yang menarik, ayat ini ditutup dengan wa kadzalika yaf'alun. Seperti itulah kelakuan mereka. Para hadirin hadirat yang berbahagia yang saya hormati, saya menyaksikan sendiri di desa saya, Japura namanya, itu sering kemasukan al-muluk, orang-orang yang berwatak raja. Ketika mereka masuk, ini kiai-kiai setempat sudah tiarap semua. Tuan rumah yang ngajinya kepada kiai setempat, anaknya juga ngaji kepada kiai setempat, mulai dari ngaji Iqra, juz amma sampai Al-Quran, mulai dari ngaji kitab-kitab yang dasar, Safinatul Najah, Sulamut Taufiq, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan seterusnya di kiai-kiai setempat. Tetapi ketika mereka itu masuk, orang-orang yang berwatak raja ini masuk, kiai-kiai setempat terabaikan. Kiai-kiai setempat dinomor duakan, seolah-olah mereka lupa atas jasa-jasa para kiai-kiai setempat. Di samping itu, kita juga menyaksikan banyak sekali pembelokan sejarah, pendirian NU misalnya, yang oleh mereka diklaim sebagai NU berdiri atas restu dari Habib Hashim bin Yahya katanya. Padahal ada itu kesaksian yang terekam di YouTube, sudah menyebar, kesaksian langsung dari Hadratul Mukarram Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, bagaimana beliau diperintah oleh Syekhona Khalil untuk mengantarkan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai As'ad Syamsul Arifin sedikit pun tidak menyebutkan Habib Hashim bin Yahya. Dan saya juga pernah melihat ada salah satu habib yang mengatakan bahwa NU itu berdiri atas restu 5 habaib, yang saya sendiri lupa nama-namanya itu. Ada lagi yang mengatakan katanya NU itu inisiatifnya Habib, tetapi berhubung Habib itu bukan pribumi, sehingga yang ditonjolkan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini saya semakin memperhatikan, ternyata ayat yang tadi disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul itu betul adanya, bahwa orang-orang yang berwatak raja, yang kata Ketua Umum Pusat Syarif Abbas, kebetulan dari klan Ba'alami, itu berwatak raja, memang mereka merusak sejarah, merusak situs. Termasuk di desa saya, itu saya akan menyampaikan sedikit saja. Di desa saya ada makam dari sesepuh Japura,
namanya makam Ki Gede Japura. Itu hampir diba'alawikan karena sudah diziarahi oleh bin Yahya, dan bin Yahya itu secara terang-terangan saya ada di situ ketika itu mengatakan ini akan dilaporkan ke Pekalongan. Saya nggak berani menyebut namanya, tapi di malam ini saya berani, akan dilaporkan kepada Habib Rizki bin Yahya. Saya di situ langsung ngobrol sama sedulur-sedulur. Alhamdulillah sekarang sudah terselamatkan. Kata saya, ini harus dilawan, bahwa jangan sampai situs-situs kita diklaim oleh mereka. Dan alhamdulillah berdasarkan penelitian sejarah, manuskripnya sudah ada. Saya juga sudah matur kepada beliau ketika itu, kepada Syarif Abbas saya sudah matur. Insya Allah beliau nanti berkenan rawuh. Di situ ternyata teridentifikasi beliau adalah Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Abdul Toha, bukan Habib tapi Sayyid. Itu Al-Hasani. Itu saya baca manuskripnya adalah sepupu dari Sunan Ampel. Ini barangkali bisa mukhtalaf alaih, tapi yang jelas bukan Ba'alawi. Dan alhamdulillah sudah disepakati oleh beberapa ahli sejarah yang bertanggung jawab dan sudah ditandatangani dan sekarang sudah ditempelkan plangnya. Dan alhamdulillah tiap Jumat Kliwon diadakan tahlil umum di makbaro tersebut untuk menjaga situs-situs leluhur. Kalau ini tidak dilawan, saya yakin akan semakin parah. Hadirin hadirat yang berbahagia yang saya hormati, untuk itu saya sendiri terpanggil, bukan terpaksa, tetapi memang betul adanya bahwa ini memang harus dilawan. Harus dilawan. Berani apa tidak? Ini pengurus yang baru dilantik, berani apa tidak? Berani. Harus dilawan. Di Kabupaten Cirebon banyak situs-situs. Ada Mbah Mukoyim, ada Mbah Raden Argisela. Di sini di makam Gajah Ngambung, Masyaikh Buntet Pesantren, itu saya pernah cerita dari Kang Henry. Tahun berapa Kang Henry? Sebelum Corona ya. Itu ditemukan makam sahabat. Nggak tahu siapa yang bikin. Nggak tanggung-tanggung, bukan diba'alikan lagi, disahabatkan. Itu Kang Henry yang tadi diangkat sebagai ketua. Itu beliau sowan ke salah satu Kiai Sepuh Buntet, kata Kiai Sepuh Buntet, bongkar. Sudah dibongkar ya Kang Henry? Sudah dibongkar. Tepuk tangan untuk Kang Henry. Dan ini memang tugas kita. Dan saya juga sepenuhnya sadar bahwa ini tugas yang tidak ringan. Tetapi kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Cirebon tetap akan terus berjuang, karena yang kami perjuangkan adalah sesuatu yang hak. Yang kami perjuangkan adalah kebenaran. Guru saya Syarif Abbas sering mengatakan, innal Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ajawatir kalah. Saya masih kelingan, Isun masih kelingan. Jauh dari beliau, ajawatir kalah kapan nyekel kebenaran, insya Allah. Maka dari itu malam ini terakhir saya mohon doa kepada para kiai untuk kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Cirebon, mohon doa dan bimbingannya. Mudah-mudahan kami tidak mengecewakan beliau-beliau, dan kami memang niatnya adalah untuk berbakti kepada beliau-beliau. Mohon maaf, satu lagi, ada salah satu muhibbin kebetulan di desa saya juga, itu entah sumbernya dari mana, itu tiap tahlil diganti, tiap tahlilan diganti. Kata saya, ini harus dilawan. Kenapa sih Kang?
Saya mau tanya, sampaikan kepada dia, apakah tahlilan para kiai zaman dulu kurang manjur? Itu biasanya sampai 3 hari, dan itu masyarakat banyak yang mengeluh, katanya pegel, capek dan seterusnya, baca kulhu sampai ribuan kali, diwasol semua gitu. Ternyata minal muhibbin. Oh iya, minal muhibbin. Nah ini mohon maaf apabila saya banyak yang disampaikan, tetapi memang itulah adanya dan itulah faktanya. Mudah-mudahan perjuangan Wali Songo Indonesia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan terus berkembang dan juga akan menyadarkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.